Orang bilang Ustadz Yahya itu berani sekali. Saya bilang Megawati doakan cepat mati di YouTube kan ada. Nggak ada yang berani bilang begitu, nggak ada. Sudahlah, mau bilang siapa yang berani? Nggak ada, cuma saya. Kenapa? Karena cinta saya kepada Al-Quran. Nggak ada saya cari-cari muka sama orang Islam, nggak pernah. Bahkan perjuangan dakwah saya, mana kalau ada sopir saya, siapa yang berdampingi saya? Anti untuk dibela. Nggak tahu sakit apa itu sudah berapa bulan di dalam perut. Saya banting-banting kau. Kamu coba sama saya. Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya. Jadi saya harapkan kepada... Lihatlah, sepanjang jalan ini lapos segala macam itu. Hah? Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali depan. Tali lipat. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Yahya Waloni, kalau Ustadz mau ditangkap, baku habis dulu kita. Ceramah diinterupsi, Yahya Waloni emosi hingga ancam. Makassar.terkini.id. Yahya Waloni, kalau Ustadz mau ditangkap, baku habis dulu kita. Pendakwah Ustadz Yahya Waloni mengomentari soal fenomena ustadz-ustadz ditangkap yang menurutnya kerap terjadi di Indonesia saat ini. Ustadz Yahya Waloni lewat sebuah video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Termometer Islam Sabtu 20 Februari 2021 menilai banyak ustadz yang ditangkap padahal tidak melakukan tindakan pidana. Dalam video ceramahnya itu, awalnya Yahya Waloni menanggapi soal kabar tokoh Muhammadiyah Din Samsudin yang dituduh radikal. Terakhir saya baca berita, Profesor Din Samsudin tokoh Muhammadiyah dituduh sebagai sosok yang radikal, kata Ustadz Yahya. Ia pun mengaku heran dengan tuduhan tersebut. Pasalnya, kata Yahya, Din Samsudin di dunia internasional sudah dikenal sebagai tokoh perdamaian. Reputasi lalu latar belakang Profesor Din Samsudin dikenal sebagai tokoh perdamaian dunia. Bukan cuma wilayah ASEAN, bukan cuma wilayah Asia. Din Samsudin dikenal di internasional mengglobal seluruh dunia. Dituduh sebagai radikal, ujar Yahya Waloni. Selanjutnya ia menyinggung soal sejumlah ustadz yang dipenjara termasuk ex-pentolan Front Pembela Islam MPI Habib Rizik Syihab. Beberapa ustadz dipenjarakan termasuk pemimpin umat Islam lambang jihad Habib Muhammad Rizik Syihab, tuturnya. Yahya pun membahas apabila dirinya juga nantinya ikut ditangkap, menurutnya ada beberapa sikap ustadz-ustadz saat hendak ditangkap tersebut. Ia mengungkapkan ada ustadz yang pasrah jika ditangkap dan ada juga ustadz yang menyerah saat ditangkap aparat. Namun, lanjut Yahya, juga akan ada ustadz yang nantinya baku hantam sampai mati sebelum ditangkap. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah, ada ustadz yang ditangkap menyerah, ada ustadz-ustadz yang baku hantam mati di tempat, insya Allah ada. Allahu Akbar, teriak Yahya Waloni. Para ustadz menurut Yahya tidak pernah menyuruh jamaah melakukan tindak pidana, melainkan mereka mengajarkan masyarakat untuk berguna bagi bangsa dan agama. Karena ustadz-ustadz ini tidak pernah menyuruh melakukan tindak pidana. Ustadz-ustadz ini mengajarkan manusia, masyarakat muslim untuk berakhlak, berguna nantinya bagi nusa dan bangsa, berguna untuk Islam dan masa akan datang, jelasnya. Oleh karenanya, jika ada ustadz yang ditangkap namun tidak melakukan tindak pidana, maka dengan tegas Yahya Waloni memilih baku hantam sampai mati sebelum ditangkap. Kalau ustadz mau ditangkap, urusan apa? Kalau melakukan tindak pidana, tangkap. Tapi kalau tidak melakukan pidana, dicari-cari kesalahannya lalu ditangkap, baku habis dulu kita, ujarnya. Ceramah diinterupsi, Yahya Waloni emosi hingga mengancam. Baru-baru ini kembali beredar sebuah potongan video di media sosial yang lagi menyeret nama pendakwah kontroversial Yahya Waloni.
Tidak diketahui kapan tepatnya video sebenarnya diambil, namun potongan video tersebut diunggah pada Jumat kemarin 19 Februari 2021 oleh salah satu akun Facebook. Video itu diawali dengan Yahya Waloni yang tampak sedang bercerita mengenai keadaannya saat itu. "Saya sakit sudah beberapa hari," bukannya. "Besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam," lanjutnya lagi. "Kemarin dari Muara Takus, gak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan dalam perut." Tepat di bagian itulah seorang jemaah yang turut hadir di lokasi nyeletuk. "Mau mati gak, Pak?" Yahya Waloni yang mendengar celetukan itu kontan memutar kepala mencari sumber suara yang baru saja menginterupsi ceramahnya. Seolah hendak memastikan bahwa ia tak salah dengar, Yahya Waloni pun bertanya singkat. Dan lagi-lagi sang jamaah mengulangi perkataannya dengan sangat berani. "Mau mati nggak, Pak?" Mengetahui bahwa ia rupanya tak salah dengar, Yahya Waloni kontan emosi sampai naik pitam. "Saya banting-banting kau," ujarnya jengkel seraya menatap sang jemaah dengan tajam. "Kau mau coba sama saya?" tantangnya. Tak lama kemudian keluarlah puncak emosi yang sepertinya sudah sedari tadi tahan. Yahya Waloni akhirnya menggertak sang jamaah, mengancam akan memenggal kepala jemaah tersebut. "Saya kasih mati nanti kau, saya penggal kepalamu nanti." Kontan, kolom komentar video itu dibanjiri oleh para netizen yang merasa ikut gemas melihat tingkah laku Yahya Waloni yang dianggap tak pantas untuk ukuran seorang yang menamai dirinya Ustadz. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, Ustadz macam apa ini? Kenapa masih diikuti Ustadz kok omongannya kayak gitu? Ya benar kan, tiap makhluk hidup bakalan mati. Kalau jemaah ngomong gitu kenapa marah? Aduh, semoga diberi hidayah lah ini Ustadz. Ustadz kok macam itu, jauh sekali dengan Syekh Ali Jabir. Santun, bahasanya lembut, tutur katanya sejuk lah yang mendengarkan tiap beliau ceramah." Tulis akun Sri Purna Miningsih panjang lebar membandingkan Yahya Waloni dengan almarhum Syekh Ali Jabir. "Pak Waloni, kalau ingin tahu sakit apa nih, saksi tahu. Sebenarnya dalam perut Bapak dah rusak parah, terutama hati Bapak. Bapak jangan pinjam agama untuk topeng. Ceramah nggak ada yang mengarah ke ajaran agama, melainkan hanya mencaci yang tak sepatutnya keluar dari mulutnya seorang ustadz. Mohon ingat, jangan obrak-abrik ilmu dan pemikiran masyarakat yang selama ini aman damai sesama bangsa." Timpal akun Lali Omah. "Harus ditangkap hukuman, harus hukuman mati, biar Waloni bisa ngaji. Kalau perlu kirim langsung ke Nusa Kambangan, biar mulut Waloni bisa sekolah di Nusa Kambangan." Komentar akun Udan Siahaan. Ferdinand Hutahayan ajak Mohtar Ngabalin laporkan Yahya Waloni. Ferdinand Hutahayan mengajak Ali Mohtar Ngabalin untuk melaporkan Yahya Waloni ke polisi. Sebelumnya Ngabalin memang memberi sinyal bahwa sudah waktunya Yahya Waloni dipenjara. Dalam sebuah culitan, Ngabalin membagikan sebuah artikel yang membahas bahwa Yahya Waloni menantangnya untuk berkelahi sampai mati. "Sudahlah Kibulin, kalau kau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu. Kita baku pukul sampai mati, artinya berkelahi secara fisik. Kita fight," kata Yahya Waloni dikutip dari artikel suara.com yang diterbitkan pada Sabtu 27 November 2020. Menanggapi hal tersebut, Ngabalin pun mengatakan bahwa tinggal menunggu waktu maka Yahya Waloni akan dipenjara. Si Yahya Waloni ini sudah saatnya harus dikandangin, insya Allah tunggu dan soal waktu saja, tulis Ngabalin melalui akun Twitter barunya @ali_ngabalin_new pada Jumat 19 Februari 2021. Ferdinand Hutahayan yang sebelumnya juga pernah mengkritik Yahya Waloni terkait isi ceramahnya pun mengajak Ngabalin untuk melaporkan bersama. "Bang, yuk kita laporkan bareng-bareng," balasnya. Niat Ngabalin dan Ferdinand Hutahayan pun disetujui oleh warganet. "Bang Ali Ngabalin yang terhormat, sebetulnya Ustadz ini sudah bisa diseret ke meja hijau. Dia sudah sering kali memprovokasi, menyebar kebencian dan sara, juga menghina atau melecehkan Islam dan agama-agama lainnya," tulis pemilik akun @7keliling. Ngabalin pun merespon dengan mengatakan bahwa dilaporkannya Yahya Waloni tinggal menunggu waktu. "Sabar saudaraku, soal waktu saja, tidak ada aral melintang. Dia akan nyusul sahabatnya Sugi Nur, keduanya mulut comberan," balas Ngabalin.
Ngabalin juga menambahkan bahwa Yahya Waloni merupakan penipu yang ilmunya tidak luas namun mendeklarasikan diri sebagai ustadz. Baru baca satu halaman buku agama sudah deklarasikan diri mereka jadi ustadz. Sampah umat membohongi dan menipu umat hanya untuk urusan perut. Memalukan, Pretlah tulisnya. Demikian, wassalamualaikum.